Selamat pagi buat kita semua. Salam sehat. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini dalam pembelajaran PJOK kelas 5 pada materi kombinasi gerak dasar pada permainan bola besar, khususnya dalam permainan bola basket. Tentunya masih bersama saya, Bapak B. Simbolon, guru PJOK di SD Negeri 10, Lumban, Suhi-Suhi. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan dalam pertemuan kita pada hari ini adalah yang pertama, mampu menjelaskan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada permainan bola basket. Yang kedua adalah mempraktikkan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada permainan bola basket. Sebelum kita masuk ke materi permainan bola basket, tentunya kita harus memahami kembali apa itu gerak dasar. Gerak dasar ini menjadi materi atau topik pembicaraan kita dalam setiap pembelajaran PJOK, di mana dalam setiap pembelajaran yang kita lakukan adalah melibatkan gerak dasar. Apa itu gerak dasar? Gerak dasar itu adalah setiap gerakan yang kita lakukan atau kita sebut dengan pola gerak yang mendasari suatu gerakan, mulai dari gerakan-gerakan yang sederhana hingga kemampuan gerak yang kompleks. Selanjutnya, gerak dasar itu sendiri dibagi menjadi 3, lokomotor, non-lokomotor, manipulatif. Lokomotor berarti dilakukan dengan cara berpindah tempat, yaitu berlari, berjalan, melompat, merangkak, dan lain sebagainya. Sementara non-lokomotor adalah dilakukan tanpa berpindah tempat. Contohnya menekuk, memutar, menggeleng, mengayun. Dan manipulatif itu berarti dilakukan dengan menggunakan alat. Contohnya apa? Bisa menendang bola, bisa menangkap bola, bisa memukul kasti, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke permainan. Permainan itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu permainan bola besar, permainan bola kecil. Dan permainan ini dibedakan berdasarkan ukuran bola yang digunakan. Kalau permainan bola besar, dia menggunakan bola yang ukurannya besar. Contohnya apa? Bisa bola basket, bisa sepak bola, bola voli, futsal, dan lain-lain. Sementara bola kecil merupakan permainan yang menggunakan bola berukuran kecil. Contohnya apa? Bisa tenis lapangan, tenis meja, bulu tangkis, kasti, rounders, dan lain-lain. Oke, kemudian kita masuk ke permainan bola basket. Permainan bola basket ini seperti yang kita tahu adalah permainan dengan cara memantul-mantulkan bola ke lantai dengan satu tangan, ditangkap kembali dengan satu tangan, kemudian bisa juga bolanya dilempar kepada teman atau langsung menuju keranjang. Dan biasanya permainan ini dimainkan oleh 2 tim, masing-masing tim terdiri dari 5 orang. Dan tujuan dari permainan bola basket ini sendiri adalah menciptakan gol yang sebanyak-banyaknya. Gol yang kita sebut di sini adalah memasukkan bola ke dalam keranjang lawan. Kemudian kita lanjut dengan gerak dasar yang kita temukan dalam permainan bola basket. Oke. Ketiga gerak dasar ini tentunya ada kita jumpai dalam permainan bola basket. Lokomotor misalnya, atau yang dilakukan tadi dengan cara berpindah tempat, bisa berlari, bisa berjalan, bisa melompat, dan lain-lain. Sementara gerak dasar non lokomotor atau yang dilakukan tanpa berpindah tempat, bisa menekuk, bisa memutar, bisa mengayun, dan lain sebagainya. Kemudian manipulatif adalah yang dilakukan tadi dengan menggunakan alat, bisa melempar bola, bisa menangkap bola, bisa menggiring bola, dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita masuk ke materi kita, kombinasi gerak dasar dalam permainan sepak bola. Tadi kita sudah menyinggung banyak tentang gerak dasar di awal, dan sekarang kita akan mengkombinasikan. Kombinasi itu berarti gabungan dari 2 teknik dalam gerak dasar itu sendiri. Contohnya apa? Yang pertama adalah lokomotor dan manipulatif. Berarti menggunakan berpindah tempat dan
menggunakan alat. Contohnya apa? Bisa melangkah dan menggiring bola. Dalam permainan bola basket tentunya kita sering melakukan yang namanya melangkah dan menggiring bola. Melangkah bisa dengan lambat, bisa juga dengan cepat. Kemudian sambil menggiring bola. Menggiring bola itu berarti bisa melangkah, bisa berlari sambil memantul-mantulkan bola ke lantai. Kemudian contoh yang kedua adalah berlari dan melempar bola ke keranjang. Oke, berlari bisa kita artikan sebagai gerakan berpindah tempat dengan cara melangkahkan kaki cepat kiri dan kanan secara bergantian, dan kedua telapak kaki tidak menyentuh lantai secara bersamaan. Itu yang kita sebut dengan istilah berlari. Oke, kemudian ketika kita berlari, kita bisa melempar bola langsung ke keranjang. Jadi contoh ini bisa kita sebut dengan kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif. Oke, variasi dan kombinasi gerak dasar yang kedua adalah manipulatif dan non-lokomotor. Manipulatif dan non-lokomotor. Manipulatif menggunakan alat, non-lokomotor tidak berpindah tempat. Oke, contoh yang pertama adalah menekuk tangan kemudian memantulkan bola. Ulangi, menekuk tangan kemudian memantulkan bola. Memantulkan bola itu pastinya ke lantai. Oke, ketika kita melakukan pantulan bola, kita juga harus menekuk tangan kita. Seperti itu. Yang kedua adalah menekuk lutut setelah melempar bola. Oke, setelah melempar bola kita biasanya juga menekuk lutut kita supaya apa? Supaya lutut kita nggak sakit. Jadi ketika kita melempar bola, secara otomatis itu nanti lutut kita akan kita tekuk. Oke, kemudian yang ketiga adalah memutar badan setelah melempar bola. Memutar badan setelah melempar bola. Misalnya ketika kita melempar bola, kita mau kembali ke tempat kita tadi berlari sebelumnya, pastinya kita akan memutar badan kita sebelum kita kembali ke tempat kita semula tadi. Oke, selanjutnya adalah tugas mandiri. Ada beberapa kombinasi tadi yang sudah kita lakukan dalam permainan bola basket ini. Jadi dalam tugas mandiri ini, Bapak menentukan satu gerakan yang harus kita lakukan, yaitu gerakan berjalan dan atau berlari, kemudian melempar bola ke keranjang yang sudah dimodifikasi. Sama seperti pada pembelajaran kita sebelumnya, bola yang kita gunakan tidak harus bola basket sungguhan, tetapi bisa menggunakan bola-bola yang lain. Bisa bola kaki, bisa bola voli, bisa bola karet, bisa bola plastik. Dan kalau itu tidak ada lagi, kita bisa menggunakan gulungan kertas atau plastik yang sudah dibentuk menjadi seperti bola. Kemudian bola tersebut nanti akan kita bawa sambil berlari, kemudian kita lemparkan ke dalam keranjang yang sudah kita tentukan. Keranjang yang sudah kita tentukan ini bisa terbuat dari keranjang plastik, bisa keranjang yang terbuat dari rotan, atau bisa juga kita ganti dengan ember. Pokoknya yang berbentuk lingkaran dan dia seperti seperti keranjang, dan keranjang ini bisa kita letakkan di atas meja, di atas kursi, kita tempel di dinding atau kita gantung di batang pohon. Terserah kita mau seperti apa yang mau kita buat, tergantung sumber daya yang ada di sekitar rumah kita. Dan jangan lupa lakukan tugas ini, kemudian videokan dan kirimkan di grup WA kita sebagai bukti bahwa kalian sudah mengerjakan tugas mandiri ini. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Kalau ada ucapan Bapak yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Horas.